Sejarah berdirinya Fluffy Donut yaitu tahun 2020. Waktu itu ketika sedang COVID, saya dan suami kebetulan waktu itu sedang tidak ada kegiatan karena waktu itu suami di-resign dari pekerjaannya, dan saya juga sebagai guru tidak mengajar karena kegiatannya dialihkan menjadi PJJ. Sehingga waktu itu kita untuk cari kegiatan apa nih gitu untuk mengisi waktu, dan juga karena suami tidak bekerja jadi penghasilan kita agak berkurang. Nah, setelah itu akhirnya saya berpikir karena saya bisanya membuat donat, jadi saya pikir ya udahlah kita bikin donat dan kita titip di warung-warung gitu. Alhamdulillah responnya baik dari pembeli. Akhirnya setelah waktu itu juga banyak yang pesan online karena waktu COVID kan tidak boleh jajan keluar. Akhirnya kita buka di WhatsApp grup dan alhamdulillah banyak yang pesan gitu waktu COVID itu. Dan waktu itu tuh sampai sehari bisa sampai 2 kilo, 3 kilo gitu. Ya alhamdulillah. Jadi setelah COVID mulai masuk lagi juga kita pemesanan jadi banyak. Selain warung, kita juga akhirnya membuka di online, di Shopee, sama di Gojek. Dan waktu itu juga kita nitip juga ke kantin-kantin sekolah karena sekolah sudah mulai masuk. Untuk berjualan offline-nya, kita selain ada reseller juga kita ada booth gerobak yang berjualan di pasar. Untuk proses pembuatan donat ini sama sih dengan pembuatan donat secara umumnya. Cuman untuk kelebihan dari Fluffy Donut yaitu menggunakan topping cair, bukan topping yang biasa yang ada jualan di warung-warung berupa coklat batang. Jadi ya kayak yang di mall-mall lah gitu. Itu kelebihan kami. Jadi kami tuh donat premium tapi dengan harga kaki lima gitu. Varian kami ada banyak, sampai detik ini mungkin sampai sekarang ada 15 varian yang macam-macam, ada coklat, green tea, avocado, strawberry, macam-macam gitu. Dan kita juga punya niat untuk mengembangkan usaha untuk roti. Untuk bahan-bahan yang dipakai, kami belanja di pasar ya. Di pasar kebetulan dekat, ada pasar Cicadas. Kami menggunakan motor. Karena apa? Kalau motor bisa masuk ke gang-gang kecil juga gitu ya. Kebetulan jalan yang kita lalui itu agak kecil gitu, jadi menggunakan motor lebih praktis. Kita juga menerima untuk delivery, kita menggunakan motor. Selain itu, kita juga menggunakan motor untuk kalau kebutuhan kita, misalnya kita pengen main, atau kebetulan rumah saya juga di Cinunuk, Cileunyi. Dari ini hanya rumah produksi. Jadi setiap 1 minggu saya pulang ke Cinunuk menggunakan motor. Sebagai warga negara yang baik, saya selalu membayar pajak tiap tahun. Kebetulan wilayahnya saya pembayaran pajaknya ke Kewaluyaan. Alhamdulillah. Saya lihat untuk pajak kendaraan ini oleh pemerintahan periode ini, khususnya Jawa Barat, saya lihat dipergunakan untuk perbaikan jalan-jalan. Waktu itu saya pernah keluar kota ke Ciwidey, saya lihat jalan-jalannya sudah bagus. Pemerintah periode ini, kami para UMKM
telah dibantu dengan dengan banyaknya pelatihan dan khususnya pelatihan digitalisasi karena sekarang emang era digital. Jadi para UMKM sekarang tuh tidak hanya untuk berjualan secara konvensional, tetapi juga mempergunakan media sosial atau web-web sehingga penjualan para UMKM itu bisa bisa lebih luas lagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, yang telah lebih memperhatikan rakyat kecil dan juga kami sebagai pelaksana UMKM. Kami ucapkan terima kasih yang paling dalam dan mudah-mudahan Pak Deddy diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dipilih jangan jadi gubernur lagi Pak, ya. Lebih baik jadi presiden.